Friend yang mencemaskan kondisi Takio, tapi jalan dihadang oleh pengawal tua dan terkena serangan akibat terlalu panik. Pengawal tua kini menyandera Takio yang tengah terkapar, menjadi tawanan bersama Ceres. Ferris memerintahkan pengawal untuk memberikan cukup waktu supaya mencapai tempat aman bersama kedua tawanan. Friend terpaku akan hilangnya Takio, kini berhadapan dengan pengawal tua yang menantang bertempur kembali. Dengan penuh amarah, Friend segera menyerang pengawal tua. Sementara itu di atas perahu, Ceres mencemaskan keadaan Takio yang terluka tembak. Ferris menghentikan perahu, mengambil kesempatan untuk menyiksa Takio. Dengan kejam, juga menyiksa Ceres yang berdekatan. Ceres sambil menahan sakit, bertanya kenapa Ferris menyakiti Takio. Ferris dengan geram menuduh Ceres menyuruh Takio untuk mencuri mata dunia. Dan memang Ceres tidak tahu dan tidak pernah menyuruh Takio untuk melakukan apapun. Takio melepaskan tali pengikat Ceres pada saat sedang di bawah ancaman Ferris. Takio pun coba meyakinkan Ferris bahwa sang putri tidak terlibat apapun. Ferris ternyata cemburu akan perlakuan orang lain yang selalu memuja Ceres sang kakak. Berapa dan apapun usaha Ferris, tidak pernah mendapat perlakuan yang sama, hanya pujian bukan pujaan. Ceres malah menganggap, perlakuan orang lain justru hanya karena kasihan kepada dirinya, seorang tunanetra. Ferris semakin benci setelah mengetahui ayahanda tetap menunjuk Ceres sebagai penerusnya. Takio terkejut akan pengakuan Ferris atas pemalsuan surat wasiat ayahanda. Tetapi Ceres tiba-tiba menyatakan bahwa dia tahu akan kepalsuan wasiat. Ceres menyatakan bahwa ayahanda telah membicarakan tentang Ceres sebagai penerusnya. Ayah juga memuji kecerdasan Ferris, tetapi bertindak terlalu gegabah dan sering gelap mata untuk mencapai tujuan. Dengan berani menentang keputusan ayahanda atas penunjukan dirinya sebagai penerus perusahaan. Karena Ceres terlalu menyayangi Ferris. Menginginkan sang adik semata wayang yang cantik dan pintar untuk selalu bersinar. Ferris tidak mempercayai curahan hati, kini mengancam nyawa Ceres dengan bidikan senjata. Melihat adanya bahaya, Takio menendang tubuh perahu yang membuat kedudukan Ferris goyah dan menembak mesin speedboat. Tanpa berpikir panjang, Ceres menyelamatkan Ferris dari ledakan mesin. Takio juga menggunakan keahlian untuk mengembalikan kedua kakak adik ke atas perahu dengan mengorbankan diri jatuh ke laut. Takio yang tidak dapat berenang, perlahan merasakan tubuhnya mulai tenggelam. Friend menyelamatkan Takio tepat pada waktunya. Takio berterima kasih kepada Friend yang masih mencemaskan keadaan dirinya. Ceres dan Ferris hanya bisa menatap keduanya yang masih mengapung di laut. Akhirnya mereka semua selamat mendarat kembali di dermaga. Ferris bertanya kepada Ceres, dan Ferris tersipu malu setelah mendengar alasan Takio hanya ingin mengenalnya lebih jauh. Ferris kini menyatakan, dia akan berhenti mengejar pengetahuan Takio. Kini tujuan Ferris adalah mendapatkan Takio menjadi suaminya. Dan gadis lainnya juga terperanjat setelah mendengar pernyataan perang dari Ferris, sembari meninggalkan dermaga bersama pengawal tua. Takio menemui Ceres di gereja tua karena mendengar dia akan kembali menetap bersama Ferris. Dilakukan Ceres karena tidak ingin membuat adiknya bersedih. Takio juga hendak melakukan pengakuan akan tindakan terhadap mata dunia. Tetapi Ceres tidak peduli dan menghentikan ucapan Takio. Sepeninggal dari tempat Ceres, segera mendapat tatapan cemburu dari para gadisnya, karena semakin bertambahnya rival cinta. Mereka kini tidak akan meninggalkan Takio begitu saja tanpa pengawalan. Dan Takio mengajak semuanya untuk kembali ke markas.